Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak soleh. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pelajaran ke-10, yaitu kita akan membahas tentang perkara yang diperbolehkan di dalam sholat. Apa saja itu, Bi? Nanti Abi akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan atau yang dibolehkan yang di dalam sholat. Di dalam sholat ini ada beberapa hal yang diperbolehkan, tetapi bukan termasuk di dalam rukun, ya, wajib dan sunnah sholat. Tapi hal ini dilakukan karena adanya kejadian di luar kehendak kita. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Nah, sikap kita adalah mengikuti contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Islam itu sudah menjelaskan hal-hal apa saja yang boleh kita lakukan ketika sholat dan tidak membatalkan sholat. Nah, di antaranya sebagai berikut. Yang nomor 1, yaitu membetulkan bacaan imam yang salah atau mengingatkan ayat yang lupa. Nah, ketika anak soleh sholat berjamaah di masjid, tiba-tiba imamnya itu lupa bacaan atau dari surat yang dibaca oleh si imam. Nah, kalian sebagai makmum itu boleh membetulkan dari bacaan imam. Kalau memang si imam ini dia ada yang lupa atau ada ayatnya itu ada yang tertinggal. Kemudian yang nomor 2, bertasbih bagi laki-laki atau mengingatkan sesuatu ketika ia sedang sholat. Ya, jadi contoh kalau misalkan imamnya ini dia lupa aturannya di rakaat kedua dia tahiyat awal, maksudnya ketika di dalam sholat maghrib. Nah, tetapi imamnya ini dia belum tahiyat awal tapi langsung mau naik, maka si makmum ini boleh bertasbih mengucapkan subhanallah, ya. Nah, ini mengingatkan sesuatu ketika ia sedang sholat. Kemudian yang nomor 3, membunuh ular atau kalajengking, ya. Ketika kalian sholat ternyata di sajadah atau di tempat sujud kalian itu ada kalajengking atau ular, nah maka kalian itu boleh untuk membunuhnya. Kemudian yang nomor 4, itu mencegah orang yang melintas di hadapan kita. Contoh ketika kita sedang sholat, tiba-tiba ada orang itu yang mau melewati di depan kita. Nah, maka kita boleh mencegahnya, ya, dengan menggunakan tangan. Lalu yang nomor 5, memberi isyarat dengan tangan untuk suatu keperluan. Nah, ya, tadi isyarat untuk suatu keperluan boleh. Yang nomor 6, menggendong bayi. Jadi ketika kalian nanti sudah dewasa semua, sudah mempunyai keluarga, yang laki-laki mempunyai istri, yang perempuan yang mempunyai suami dan mempunyai anak, dan ketika kalian hendak sholat, tiba-tiba di rumah hanya seorang diri, kemudian si suaminya ini sedang keluar, maka bayinya ini boleh kalian gendong. Lalu yang nomor 7, berjalan sedikit karena suatu keperluan. Nah, Abi mencontohkan di sini 2 orang makmum, 2 orang, satunya imam dan satunya makmum, ya. Dia sedang sholat, tiba-tiba di dalam sholat tersebut ada lagi makmum yang datang, maka
Yaitu tadi makmumnya boleh mundur ke belakang, ya, itu kan berjalan sedikit, kemudian membentuk sebuah saf. Nah, ini juga diperbolehkan. Lalu melakukan gerakan ringan, ya, contoh melakukan gerakan ringan seperti menggaruk kepala atau yang lainnya. Nah, siapa yang mengalami suatu ketika sholat, misalnya mendapati imam lupa, hendaklah ia bertasbih ataupun bertepuk tangan untuk wanita. Nah, ini yang ya tadi sudah dijelaskan, itu merupakan hadis yang sahih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis ini mengingatkan ketika orang itu lupa. Lalu nah, selanjutnya yaitu bunuhlah kedua binatang hitam sekalipun kalian sedang sholat, yaitu ular dan kalajengking. Nah, ini hadisnya anak soleh ya, dari riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi. Nah, di sini hadis sahih anak soleh. Lalu apabila salah seorang kalian sholat menghadap sutroh yang membatasi dirinya dan orang lain, kemudian ada yang mau melintas di hadapannya, contoh anak soleh ini kalian sedang sholat, tiba-tiba di depan kalian itu ada orang yang mau lewat atau mau melintas. Nah, maka laranglah orang itu. Jika dia memaksa, maka cegahlah dengan keras. Sesungguhnya perbuatannya itu adalah atas dorongan setan. Hadis ini hadis sahih anak soleh yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi yang dimaksud di sini hadisnya yaitu ketika kalian sholat, tiba-tiba di samping kalian, di depan kalian itu ada orang yang hendak melintas, maka laranglah, boleh menggunakan tangan kalian. Baik, itu saja anak soleh yang dapat Abi sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang berkaitan perkara yang diperbolehkan di dalam sholat. Diulang terus videonya anak soleh supaya paham, supaya mengerti dalam proses pengerjaan LK-nya. Dan terutama insya Allah ilmunya bermanfaat untuk anak soleh semua. Baik, anak soleh, Abi ucapkan jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.